saat ini begitu banyak kerusakan karena mungkin udah lama tempatin, jadi banyak banget yang bocor, banyak yang bolong, banyak banget jadinya perlu perbaiki. Terkatung-katung, bisa jadi itulah nasib yang kini menimpa rumah singgah almarhumah Julia Perez alias Jupe. Bagaimana tidak, sepeninggal Jupe, rumah singgah yang lama diimpikan Jupe untuk bisa membantu anak-anak penderita kanker tersebut tak kunjung resmi dibuka. Usut punya usut, rupanya rumah singgah itu tak kunjung dibuka karena kondisinya yang memprihatinkan. Tidak hanya kerap mengalami kebocoran saat hujan tiba, tapi sederet bagian rumah seperti plafon pun terlihat lapuk dan rubuh. Apa yang terjadi dengan rumah singgah Jupe? Sepeninggal Jupe, benarkah rumah singgah untuk para anak penderita kanker itu terbengkalai? Benarkah karena tak ada lagi Jupe yang menopang keuangan rumah singgah tersebut, adik Jupe sampai banting setir mencari dana demi mewujudkan mimpi Jupe? Halo pemirsa Selebrita Pagi, bersama saya Nia dari DPRS. Saat ini kita sedang berada di rumah singgah Julia Perez. Mari kita lihat seperti apa kondisinya sekarang. Yuk. Ini beberapa kamar juga yang di belakang. Tadinya ini taman, dan ini kita rombak menjadi kamar. Ini tambahan, dan seperti dilihat, nanti kalian lihat yang terjadi saat ini begitu banyak kerusakan karena mungkin udah lama tempatin, jadi banyak banget yang bocor, banyak yang bolong, banyak banget jadinya perlu perbaikan. Bahkan tembok-temboknya ada yang udah retak, itu kita takut tuh. Atapnya pun juga takutnya takutnya roboh, atap juga ada yang roboh. Jadi memang perlu banyak perbaikan di situ. Jadi kenapa sampai sekarang perbaikannya kok belum dibuka, karena memang belum layak untuk tinggal. Untuk biaya sendiri sebenarnya nanti kita mau bikin proposal. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan Julfikar. Julfikar ini adalah sahabat dari almarhumah Julia Perez. Jadi dan kita baru tahu kalau Kak Julfikar itu adalah seorang kontraktor. Dan beliau juga karena mendengar tentang rumah singgah Julia Perez, beliau juga sangat tertarik, ikut mau membantu. Pesannya KJP itu semoga benar-benar ini terwujud untuk anak-anak penderita kanker, karena KJP kan mengalami juga. Dan yang tak kalah menapiskan haru adalah kisah perjalanan hidup presenter Irfan Hakim. Jika selama ini Irfan dikenal sebagai artis dengan kehidupan mapan dan dikelilingi fasilitas serba mewah sebagai menantu seorang jenderal, tapi faktanya justru mengejutkan. Tak banyak yang tahu jika Irfan mengukir kesuksesannya dari titik nol penuh jatuh bangun. Terlahir sebagai anak ketujuh dari 8 bersaudara, Irfan Hakim sempat harus menelan pil pahit mengubur keinginannya untuk bisa kuliah karena sang ayah yang seorang pedagang beras di Bandung mengalami guncangan kebangkrutan. Kadang orang melihat saya itu sekarangnya, wah enak ya kata jadi artis, muncul tiap hari di TV, tampaknya uangnya banyak, hidupnya nyaman dan lain-lain. Tapi kan itu semua itu perlu sebuah perjuangan. Perjuangan itu dimulai dari kurang lebih 19 tahun yang lalu, tahun 98 ketika saya jadi model majalah Aneka saat itu. Dan itu juga nekat aja. Ibu saya itu seorang guru SD, ayah saya itu siapa itu dulu penjual beras. Jadi saat itu kenapa ketika lulus SMA saya tidak memutuskan untuk langsung kuliah, karena satu, saya nggak masuk perguruan tinggi negeri yang biayanya cukup murah. Jalan Irfan
Irfan di dunia hiburan mulai terbuka ketika dirinya mengadu peruntungan mengikuti lomba foto model sebuah majalah khusus remaja dan berhasil menjadi finalis. Dari sanalah Irfan mulai memantapkan niatnya untuk menjajaki jagat hiburan. Meski dengan perjalanan karir yang jatuh bangun karena tak mendapat restu dari kedua orang tuanya. Tak jarang Irfan kerap menjadi korban kriminalitas karena harus menempuh perjalanan jauh antara Bandung, Jakarta dengan naik kendaraan umum. Bahkan demi mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari selama di ibu kota, Irfan pun tak malu bekerja menjadi seorang pelayan yang kerap dipandang sebelah mata. Dan saat itu juga orang tua nggak mengizinkan gue untuk bisa masuk ke dunia entertainment karena latar belakang pendidikan juga nggak mengarah ke arah sana. Terus ada kekhawatiran dengan pergaulannya yang seperti apa saat itu. Gara-gara gue naik angkot seperti biasa lah, terus dipepet kiri kanan segala macam, tanya kita kecopetan, naik taksi dibawa kabur ke Tanjung Priuk, mau ditodong, gue lari sampai nangis, akhirnya dijemput polisi sama saudara gue gitu. Ya itu banyak yang kayak gitu-gitulah. Dulu ya saya pernah jadi pelayan di hotel pernah, kemudian saya juga jualan serabi di kaki lima di Bandung pernah sama teman-teman dengan modal seadanya kita diriin tenda sendiri, nggak sendirian, bertiga saat itu diriin tenda, kehujanan, rugi. Tapi cerita Irfan meniti sukses di jagat hiburan menuai titik balik saat diguncang oleh air mata ibundanya. Pasalnya Irfan membintangi sebuah iklan dan harus tampil mesra bersama sang lawan main. Rupanya adegan iklan ini mengguncang sang ibunda hingga menangis dan malu keluar rumah. Sontak saja sejak saat itu Irfan pun memutuskan untuk menghindari sinetron hingga iklan yang memancing adegan mesra. Meski konon harus menelan kerugian fantastis karena membatalkan kontrak. Tapi pengorbanan Irfan berbuah manis. Irfan tidak hanya mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, tapi karir Irfan di jagat entertain pun mulai bersinar sebagai presenter. Karena sejatinya ridho ilahi ada pada ridho orang tua. Adegan iklan saya harus mengecup pemain perempuannya, itu jadi masalah sangat besar sekali karena itu janji saya kepada kedua orang tua tidak akan melanggar hukum agama. Akhirnya udah ibu saya sampai meneteskan air mata, nggak mau keluar rumah, malu nggak ketemu ibu pengajian lainnya. Ini udah dari situ saya bertekad tidak membuat orang tua saya khususnya ibu untuk sedih kembali. Itulah kenapa saya dulu main sinetron, akhirnya memutuskan untuk menjadi presenter karena menghindari adegan-adegan mesra dalam sebuah sinetron. Akhirnya aku juga bisa direstui, rezeki mengalir, bisa apa dan mama pergi haji bareng juga dan sebagainya. Ya udah, semua cita-cita terwujud ketika ridho dari orang tua datang. Di kediaman Opik, sang penyanyi religi, digelar kegiatan bakti sosial untuk orang-orang berkebutuhan khusus, terutama mereka yang memiliki masalah gangguan pendengaran. Bersama Mas Sudin, salah satu penggiat terapi syaraf telinga, hadir puluhan warga yang ingin memperoleh pengobatan. Maka seperti inilah kegiatan dan makna dari kegiatan bakti sosial yang akan diadakan tiap 1,5 bulan di kediaman pelantun Tombo Ati tersebut. Hari ini kita berkumpul di sini ya, ada bakti sosial di rumah umat. Tempat ini namanya Baitul Ummah Tombo Ati ya. Kemudian ada Mr. Mas Sudin ya, sudah berapa kali dia mengadakan acara ini ya, yaitu khusus untuk orang berkebutuhan khusus tentang pendengaran. Tempat ini di rumah umat Tombo Ati ini Mr. Mas Sudin nanti akan mengadakan 1,5 bulan sekali ya. Kita beri pengobatan yang apa ya, istilahnya itu free untuk mereka semuanya gitu. Untuk orang berkebutuhan khusus dengan pendengaran. Jadi ini saya harap ini jadi bagian rutin nanti orang-orang mendapat anugerah dari Allah dan kembali mendengar. Menunjukkan bahwa tidak ada kesempurnaan. Jadi kesempurnaan itu hanya Allah. Jadi kita juga pernah gagal. Maka jangan dianggap kegagalan ini wajar. Kadang orang itu berniat berobat, tidak sembuh, putus asa. Ternyata kalau kita mau mengulang kembali dengan kegagalan yang sama,
ternyata itu ada keberhasilan. Maknanya sebetulnya tidak ada kegagalan kecuali orang yang malas berusaha. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, gitu ya. Dan tapi usaha lagi, ini nggak sembuh ternyata usaha lagi ternyata besoknya sembuh, usaha lagi ternyata besoknya sembuh. Kadang-kala satu titik tiba-tiba kita ikhtiarnya gagal terus dia putus asa, ya ini yang keliru nih. Saya pikir tuh adalah dosa besar kalau kita itu berputus asa.